tanzilu fi muhkamil kitab. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah maulidnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mushola dihadiri oleh para guru, para asatidz, para habaib. Yang maaf mungkin saya tidak sebut satu-satu, namun tidak mengurangi hormat yang sudah saya beri. Alhamdulillah, malam ini kita kumpul dalam bentuk ungkapan syukur atas kelahiran Nabi. Ini Maulid Nabi, satu bentuk ungkapan senang Nabi kita lahir. Berarti tidak perlu dalil. Di kampung sini masih ada nggak yang ngomong dalil Maulid? Ada. Kita katakan gembira dengan Nabi itu hal jibillah. Itu satu bentuk Nabi kita lahir. Wong orang anaknya lahir aja girang. Betul. Udah, ini tinggi. Di sini ada yang melihara kambing nggak? Dulu ya, sekarang jarang ya. Iya. Ya kita ini aja lah. Kali kira-kira orang melihara kambing, kambingnya lahir, ada rasa senang nggak? Itu kan hal, artinya sesuatu yang anak aja orang lahir senang, padahal belum tentu nyenengin kalau udah gede, betul nggak? Betul. Ada nggak anak waktu lahir orang tuanya girang banget, begitu gede nyusahin? Ada ya? Ya udah, kita ini aja. Kita bicara akliyah, secara akal. Sudah. Sekarang kita maju sedikit lagi. Orang tadinya sendiri, paham? Tiba-tiba dapat jodoh, kawin. Senang nggak? Ya. Dalam perjalanan hidup rumah tangga, tiba-tiba ada anak lahir. Tambah senang. Kehadiran istri dan anak itu timbul cinta di dalam rumah tangga kita, ada rasa cinta. Kalau dia datang kita senang, kalau pergi kita rindu. Ini baru istri, baru anak. Nah ini istri, di saat datang hari lahirnya, kita tidak ada reaksi, tidak ada bentuk ucapan happy birthday, tidak ada bentuk kasih hadiah sama dia atau ngumpulin orang makan lah, saudara, keluarga. Di saat kita tidak ada reaksi senang, artinya nggak ngerayain hari lahir istri, ulang tahun deh kalau bahasa sekarang. Istri ngambek nggak?
Apa yang dia ucap? Mana buktinya abang senang sama saya? Mana buktinya abang cinta sama saya? Hari lahirku datang, kamu tidak ada ucapan selamat, tidak ada bentuk hadiah. Ini istri anak, padahal ya oke lah, kita tidak mungkiri juga ya, ada istri, ada anak, ada sedikit. Bagaimana dengan lahirnya Nabi di tengah-tengah kita? Kalau istri mah tidak jaminan nyenengin, benar nggak? Anak juga, Nabi lahirnya udah positif, menyenangkan kita, membahagiakan kita. Bagaimana kita tidak mengungkap? Bagaimana kita tidak menampakkan gembira kita atas kelahirannya? Jadi perayaan Maulid ini oke lah, karena ada juga orang kenapa sih nggak bicara sholat aja dah yang ngaji. Cinta dulu Tauhid, cinta dulu. Itu yang namanya ibadah, itu kan natijah, hasil dari cinta. Makanya Nabi kan mengajari kita mendidik anak, jangan ngajari sholat dulu, jangan ngajari ngaji. Adibu auladakum ala salasi khisal. Didik anakmu 3 perkara. Pertama, hubbi nabiikum. Ajari anakmu cinta Nabi. Ini sarana. Maulid ini sarana dengan kita menceritakan riwayat-riwayat beliau. Insya Allah dengan kenal ada cinta, tak kenal maka tak sayang. Bagaimana kita mengajari anak cinta Nabi kalau dia nggak kenal? Itu rawi-rawi dari awal itu dibaca, mau rawi Maulid apa aja, Maulid Daibah dan sebagainya. Makanya Al-Imam Abdurrahman Ad-Daibai Maulid Daibah, ya kenal ya. Tadi dibaca apa? Iya udahlah sama. Maulid Daibah kenal juga dong. Di situ beliau menulis satu kalimat, itu fatwa. Fatwa ini satu bentuk ucapan ketetapan hukum. Beliau katakan, kalau amilna kulla yaumin li Ahmad maulidah qad kana wajib. Seandainya kita ngadain maulid tiap hari, itu mah wajib. Ini kalimat wajib, hukum. Nah, orang menetapkan hukum satu bentuk keberanian. Sampai di dalam riwayat, ajra'ukum alal fatwa, ajra'ukum alan nar. Yang paling berani menetapkan hukum. Jadi dengan gampangnya bilang maulid bidah. Ini bentuk keberanian. Ya. Ini beliau mengatakan maulid wajib. Berarti satu bentuk keberanian juga dong. Beliau berani mengatakan maulid itu wajib. Berarti kalau kagak maulid berdosa. Kalau berdosa kemana lagi ya? Coba bayangin. Ini penulis Maulid Daibah yang tadi saya katakan, Maulid Abdurrahman Ad-Daibai, beliau ahli hadis, hafal 300.000 lebih hadis, dan dia alim usul. Usul itu ada ilmu tersendiri, yaitu dia mampu mengeluarkan hukum. Ya, kayak Imam Syafi'i itu usuli, karena dia mengambil hukum dari Quran, dari hadis, penetapan ini hukumnya. Nggak gampang ini urusan. Beliau mengatakan berani, ya, dia mengatakan maulid itu wajib. Karena memang kalau dipikir betul. Karena cinta Nabi itu wajib. Nah ini maulid kan satu bentuk judul, ada judul. Kan udah kebiasaan kita bilang maulid Nabi. Ternyata di dalam maulid itu dibicarakan tentang Nabi. Karena semua yang Nabi lakukan itu panutan. Ya, panutan buat kita. Ini kita bicara jujur. Orang tuh biasa ditiru akhlaknya kalau udah dewasa ya. Rata-rata kan begitu. Itu orang Masya Allah
ya budi pekertinya bagus. Itu biasanya kalau udah dewasa. Sekarang kita lihat Nabi masih bayi, beliau waktu disusui sama Halimatus Sa'diyah. Ingat ya, Nabi disusui sama Halimatus Sa'diyah. Halimah punya anak kandung lah. Nabi kan anak bawaan, anak susuan. Udah dijatah. Yang sebelah kanan buat dada Halimah, buat Nabi, yang kiri buat anaknya dia. Anaknya namanya Sulaimah. Kita lihat Nabi di masa bayi. Waktu itu musim kemarau, rupanya ibu-ibu jarang minum susu, otomatis air susu juga tidak lancar. Nabi kan jatahnya kanan, Nabi dibawa ke kiri, beliau menahan anak bayi. Dia tidak mau ke kiri karena jatah saudara kesusuannya. Dia sabar nungguin yang kanan. Nabi bayi nggak mau berebut, sekarang aki-aki berebut. Gimana urusannya? Kok pada ngepel? Ya kita nggak usah ngomong. Sekarang yang di atas nih aki-aki semua nggak? Iya, udah usah nyebutin deh. Motor-motorin musola. Ya, coba lihat ya Allah, udah tua-tua semua berebut. Rasulullah bayi nggak mau berebut, dia nggak mau ke kiri, dia sabar nungguin yang kanan. Ini saya naik sedikit. Ini saya akan bicara Nabi dewasa ya, yang kecil dulu. Nabi setelah disusui Halimah pulang ke Mekah, dipelihara sama ibunya 2 tahun. Ibunya meninggal, Nabi umur 6 tahun. Dipelihara kakeknya Abdul Muttalib 2 tahun. Dipelihara pamannya usia 8 tahun. Paman Nabi anaknya banyak, Abu Thalib. Abu Thalib ini anaknya banyak. Kita lihat sekarang anaknya yang masuk Islam banyak. Di antaranya Thalib, di antaranya Kusum, ada lagi Fadl, ada Ja'far, ada Ali, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya ada Agil, banyak anaknya, ada perempuan namanya Ummi Hani. Wah, keadaannya tidak kaya, Abu Thalib ya tidak sederhana. Ya. Nah ini Abu Thalib melihara Nabi karena dipikir ayahnya saudara sendiri, ya saudara kandungnya Abdullah, dia tidak ada. Nah itu kalau waktu makan Abu Thalib selalu melihat Nabi harus ada di nampan. Jadi dari dulu orang makan nampan, senampan. Wah Nabi Masya Allah masih anak-anak nih, kita lihat nih, bisa ditiru kagak di urusan di nampan. Nabi melihat isi nampan, kalau beliau ikut makan jatah teman duduknya kurang. Akhirnya Nabi tangannya doang masuk ke nampan, kagak ngambil. Akhirnya Nabi minat lapar. Kita bisa niru gak kira-kira? Nanti tahu. Ada nampan gak di sini? Bisa dibahas ya. SM. Kita berandai-andai. Seandainya maulid, habis maulid dibagi nampan. Itu dilihat. Kita bisa niru Nabi. Kita makannya jangan kencang. Pelan-pelan dikit dong. Kenapa pelan? Biar teman duduk kita biar makannya juga puas. Kadang dagingnya cuma 2 potong. Kalau boleh kita kotek biar semuanya dapat. Ini kagak diumpetin di nasi. Ini perlu dipelajari. Ini namanya isar. Apa itu isar? Kita utamakan orang. Walaupun kita butuh. Ini infak tertinggi. Ya, infak tertinggi. Wa yusiruna ala anfusihim. Dia utamakan orang walaupun dia sendiri butuh. Ini Nabi ngelakuin masih kecil anak-anak. Kita balikan diri kita, ya Allah. Saya udah, Masya Allah, udah umur lumayan. Ya, udah mendekati finish. Kok belum bisa meniru? Bagaimana setelah beliau udah dewasa, apalagi setelah dilantik jadi Rasulullah. Nah inilah tujuan pengadaan maulid. Karena di maulid ini insya Allah yang dibicarakan Nabi. Rawi-rawi itu semuanya bicarakan. Belum lagi kecintaannya makhluk sama beliau. Cintanya Nabi sama kita berapa ukurannya? Kita cintanya mah belum.
belum imbang. Nabi cinta sama kita, salah satu di antaranya, semua nabi itu ada jatah doa, ya, ada jatah masing-masing. Tapi Nabi nggak mau berdoa di dunia. Padahal gunung menawarkan diri jadi emas, tinggal ngangkat tangan, ya Allah, jadiin emas tuh, kan berdoa kan, pasti kan hanya minta. Nabi nggak mau. Khobatu li ummati, saya simpan doaku buat umatku nanti. Di saat banyak dari kita ini banyak melakukan kesalahan, sehingga banyak dari umat divonis neraka. Sekarang saya berdoa kata Nabi, ya Allah, saya nggak mau ada umatku masuk neraka. Sampai segitu. Nabi rela lapar. Padahal gunung mau jadi emas. Orang kalau udah gunung jadi emas, udah mau apa aja ada sudah. Tapi beliau tidak. Dia ingat kita. Dia ingat kita. Jadi cinta kita sama Nabi dibanding cinta Nabi ke kita belum imbang, belum. Karena cinta kita belum bentuk pengorbanan. Tadi kalau nggak salah Ustaz tadi baru dengar apa tuh buat maulid, ya udah deh nggak usah dibahas, ya. Tidak usah lah, udah nggak usah. Nggak nyaman juga ya Bang. Maksudnya tidak usah materi kita. Insya Allah nyawa kita kalau memang diperlukan, kita siap melepaskan kita punya nyawa demi Nabi kita Muhammad SAW. Karena Nabi cinta sama kita nggak bisa diukur. Bagaimana lagi kita bahas cintanya Allah sama Nabi? Ya, saya bahasain sekarang deh biar kita nyambung. Itu Nabi Musa saja melihat di Taurat ada kalimat Musa Kalim wa Muhammadul Habib. Musa Kalim ini istimewa. Nabi Musa diajak bicara langsung oleh Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Ini kedudukan besar. Gak pakai perantara langsung. Tapi Muhammad Habib, Nabi Muhammad Habib. Ya, Habib ini artinya kekasih. Kalau bahasa letternya kekasih. Tapi model kekasih sampai berapa ukurannya? Nabi Musa sendiri tanya, apa arti Habib? Kalau engkau ya Musa, kamu harus berusaha, berjuang supaya saya Allah ridho kepadamu. Senang. Tapi Muhammad Habib, saya Allah mencari ridhonya dia. Gimana kira-kira pemahamannya? Allah nyari ridho Nabi. Apa yang Nabi suka langsung dikasih. Kalau kita, saya mau nyontohin aja mungkin waktu dulu pengantin baru kali ya. Kita kalau cintanya lagi itu, lagi sedang-sedangnya. Kita jalan mau bini di pasar. Itu bini baru lihat tas, bungkus. Belum minta belum minta. Kalau lihat, Mas, bungkus. Jalan lagi jalan. Kita lihat mata istri kita, lagi sayangnya lebih kenceng-kencengnya. Lewat lagi toko buah, bini lihat mangga, Mas, bungkus. Berapa Pak? Semua bungkus. Sama kamu sekalian. Nah, biasanya kalau anak udah 6 lain gitu. Karena jalan lagi ke pasar. Ya, bini lihat mangga, anak udah 6. Mah belum makan. Pulang dulu pulang. Tapi dompet udah tipis. Jadi ini Nabi mau Allah, maaf saya agak kasar ya, kayak pengantin baru terus. Ya, bagaimana cintanya Allah sama Nabi, kayak kita pengantin baru terus. Apa yang Nabi mau belum minta udah dikasih. Kita kasih contoh. Dulu Nabi waktu hijrah kan ada Baitul Maqdis ya, 18 bulan. Dengan harapan dia Yahudi agak tertarik lah ke Islam, tapi ternyata Yahudi orang yang tidak baik, tidak Islam juga. Akhirnya Nabi malah justru dikecam. Apa ini Nabi begini, dia berkiblat ke kiblat kita, nggak ikut kita. Akhirnya Nabi kepingin, dalam hati Nabi kepingin ngadep Ka'bah. Nabi kepingin, tapi Nabi nggak minta. Nabi cuma memandang ke langit. Allah turunkan ayat, qad nara taqalluba wajhika bis sama. Kami Allah udah lihat pandanganmu ke langit.
falan waliyannaka kiblatan tardoha, kami akan alihkan engkau ke kiblat yang kau suka. Jadi kita sholat di ngadep Ka'bah itu salah satu seleranya Nabi. Biar sadar kita nih, kita sholat. Makanya kita ini jangan bangga dengan kita, masya Allah masjid itu musola. Kita harus bangga dengan Nabi kita Muhammad. Karena maaf, musola, masjid, gereja, maaf saya masukin. Apa sih perbedaannya masjid sama gereja? Saya kalau perhatiin sama aja, semennya sama, 3 roda. Ya. Kayu-kayunya juga, ininya, granitnya lah, ininya lah, kayak sama. Malah tukangnya sama juga kadang-kadang. Ucok mau deh. Orderan apa aja diterima. Ada proyek gereja, ikut, masjid ikut. Cuman kemarin ada yang bikin kita kaget, tapi jangan diikuti ya. Ini ada satu orang, alhamdulillah aneh kalau hari Ahad ke gereja, kalau hari Jumat ke masjid. Lama-lama ketahuan tukang parkir. Bikin kaget umat. Tukang parkir kalau hari Ahad ke gereja, hari Jumat ke masjid. Bayangkan, kita sekarang melihat semua ini karena Nabi. Ya, jadi kegembiraan kita pada Nabi harus lebih dari semuanya. Ya. Ini kan bentuk Maulid ini kan perayaan, satu bentuk ungkapan gembira. Kita mengungkap gembira kita. Bagaimana kita nggak gembira dengan Nabi? Ya, karena jujur nih, yang nggak gembira sama Nabi apa sampai ke level benci ya, itu orang Yahudi. Dari mana kita tahu kalau yang benci Nabi Yahudi? Itu ketahuannya dari Yahudi juga, dari orang Yahudi juga. Itu Nabi waktu umur 12 tahun, tadi ceritanya tuh, dipelihara pamannya. Ya, 12 tahun. Abu Thalib pergi ke Syam berdagang. Yang diajak Nabi, anaknya gak diajak. Padahal Nabi kan keponakannya. Nah ini waktu Nabi pergi berjalan, ada pendeta di Bahiro ya, pendeta Bahiro melihat ada rombongan dinaungin awan. Awan itu ngikut itu awan. Kemana jalan? Ini pendeta tahu dalam kitab Tauratnya yang dinaungin awan itu Nabi akhir zaman. Salah satu tanda Nabi adalah Tudilluhul Qamama. Berarti di rombongan ini ada seorang Nabi. Belum lagi di jalanan banyak pohon. Semua pohon yang dilewati Nabi, pohonnya ngasih hormat. Paham? Itu rantingnya, cabang-cabang itu. Kalau ada orang dia lewat, nanti Nabi lewat, balik lagi. Nanti pohon yang di depan lagi, begitu lagi. Ini khusus Nabi ya. Ini musim hujan nih. Satu lewat ada pohon miring. Masya Allah di pohon jangan penting lu minggir. Ini pohon bakal makan roboh. Itu buat Nabi aja ya. Yang lainnya gak dapat juga. Gak ada yang dihormati pohon. Itu pendeta lihat. Ini pasti yang dihormatin pohonnya Nabi, nggak ada orang biasa. Ya. Akhirnya pendeta ini bagaimana caranya untuk membuktikan, dia panggil rombongan Abu Thalib mampir ke rumahnya, tapi diajak makan, masa dipanggil doang, nggak ada hidangan kan, panggil. Nah Nabi kan anak-anak masih kecil. Waktu Abu Thalib dipanggil, Nabi kagak diajak. Biasanya kan aturan ya. Kita kalau diundang tetangga, jangan anak kita 7-7-nya diajak. Jangan, kesian. Konsumsi kan terbatas. Itu aturan. Jadi paman Nabi ngerti aturan. Kan diundang makan. Nabi gak diajak karena masih kecil anak-anak. Tapi dilihat awan tidak ikut ke sini. Paham?
Dilihat awan kok cuma di parkiran onta deh. Kok ada kok di parkiran onta awannya nggak ke sini? Berarti yang masuk ke rumah saya belum ada itu Nabi. Dia tanya paman Nabi, kan dia ketua rombongan. Semua udah masuk, udah. Dari dulu kan bocah kan nggak dihitung. Di mana-mana tuh anak kecil kan nggak dihitung. Udah masuk, udah. Dia lihat kok awannya nggak ke sini. Mungkin ada yang belum. Oh iya, ada anak saya di kendaraan. Paman Nabi waktu bilang anak saya, pendeta kaget karena dia udah tahu tertulis di Taurat Nabi lahir ayahnya sudah meninggal. Ada bingung. Wah, gimana kok ada kekacauan? Akhirnya dipertegas. Saya minta kejujurannya. Ini anak siapa? Anak kamu apa bukan? Oh iya, keponakan saya. Mana ayahnya sekarang? Sudah meninggal. Persis dengan bukti yang sudah lihat jelas. Ada satu lagi yang dicari pendeta di punggung Nabi itu ada tanda kenabian. Itu dalam riwayat seperti telur burung. Ya, itu agak bercahaya. Ada riwayat ada kayak urat tertulis Muhammad Rasulullah. Dari Allah ini nggak bisa dirubah. Makanya kalau ada yang nabi periksa dulu burungnya. Di Indonesia ini Masya Allah banyak yang ngaku Nabi. Karena memang negeri kita ini negeri paling suburnya negeri. Oh, Nabi palsu aja tumbuh. Nabi palsu. Wah, semua Masya Allah dibela sama atasan kita. Semua dikasih kesempatan. Paham apa aja, Masya Allah, hidupnya senang. Indonesia. Itulah Indonesia. Udah diperiksa punggungnya, dilihat betul. Apa kata pendeta Yahudi? Cepat anak ini pulangin ke Mekah, jangan dibawa ke Syam, Palestina. Di sana banyak Yahudi. Kalau Yahudi tahu anak ini bakal dibunuh karena dia tidak senang dengan kelahirannya, makanya kita harus berbeda dengan Yahudi. Kita tampakkan kepada dunia bahwa kita gembira, senang dengan kelahirannya Nabi kita Muhammad SAW. Jangan kita niru Yahudi. Ya, Nabi SAW bilang, "Khaliful Yahud." Kamu kalau boleh bedain dirimu dengan Yahudi. Dan salah satu banyak hal-hal yang lain. Ya, kita disuruh Nabi jangan nyamain dirimu dengan Yahudi. Nah, ini satu lagi. Ini kita maulid adalah panggilan cinta Nabi, betul? Iyalah, panggilan cinta. Nah, makanya nanti urusan-urusan lainnya insya Allah ikut. Karena orang kalau udah cinta disuruh ringan, betul gak? Ini kita teriak-teriak ini ngajak jamaah rajin sholat, rajin ibadah, kayaknya kagak connect. Kita harus ajari dia cinta sama musyarri'il a'dham, pencetus syariat. Ini yang dulu sholat Nabi. Tapi ketemu Nabi gak? Iya lah, saya cinta. Kalau begitu jangan remehkan sholat. Kan akan dari situ kita bisa. Ya udahlah, gak usah tinggi-tinggi deh. Ini yang hari ini kayaknya level wal asli deh. saya jujur gak mungkin kalau untuk perawan mah gak bakal ada harapan deh. Paling gak ada yang janda-janda deh. Kita kalau ada yang senang sama janda muda, kita dipanggil, kita datang nggak? Ya. Datangnya semangat atau lemas? Nyambung. Itu karena ada cinta. Kita kagak akan mengeluarkan alasan. Sakit aja datang. Ya, tadi sakit nih. Datang, Bang. Dengar-dengar abang sakit. Siapa bilang sakit? Fitnah yang bilang sakit. Beda kalau kita kagak cinta. Ya. Sehat bilang lagi sakit. Karena yang manggil kita gak cinta. Nah, ini kan panggilan syariat, Nabi yang manggil. Kalau kita udah cinta Nabi, semuanya jadi ringan. Ya, segalanya jadi ringan.
ngeluarin duit ringan. Orang kalau cinta sama satu orang perempuan yang pelit aja duitnya keluar, betul nggak? Apalagi memang bawaannya mudah dermawan, yang pelit aja keluar duitnya. Kalau dia cinta sama itu, sekarang cinta sama janda, bang beliin martabak dong, jangan kan martabak nih, sama penjualnya udah beliin. Dia kan jadi suka. Nah inilah alasan bagaimana Nabi menyuruh kita mendidik cinta. Ini sarana cinta. Nah sekarang kita bicara amal terbaik yang akan kita bawa menghadap Allah. Nanti kita bakal menghadap Allah kan, semuanya bakal menghadap Allah. Kira-kira amal apa yang paling bagus? Kan ada amalan banyak semuanya. Saya jamaah yang ngaji-ngaji mah udah paham lah. Ternyata amal yang paling baik yang kita bawa menghadap Allah adalah cinta kita pada Nabi Muhammad SAW. Nah nanti ada lagi nih, apa dalilnya? Di mana dalilnya cinta Nabi amal terbaik? Kita lihat sejarah. Kita tahu Yahudi ini baca Taurat ya. Ada tuh di Rawi Daibah tuh, ya. Kami nampak Al-Lamani Abi Taurat ila sifar wahidah. Saya diajari ayat di Taurat kecuali beberapa lembar. Ya. Karena yaktimu itu lembaran ditutup. Wah itu kini sunduk dimasukkan ke peti. Ini rupanya pendeta ini, pendeta ayahnya Kaab ini apa namanya benci Nabi, dia nggak mau dia bilang kalau inilah Nabi yang kita tunggu, dia nggak mau. Dia tutupi sama anaknya. Falamma mata abi kataku, ketika ayahku meninggal saya buka. Ternyata di lembaran Taurat fihi nabiyun yahudu akhir zaman, adalah tulisan seorang nabi keluar di akhir zaman. Nabi ini mauliduhu di Makkah, dia lahir di Makkah, wa hijratuhu di Madinah. Makanya Yahudi kumpul di Madinah, dia nggak tinggal di Makkah, karena dia tahu di Taurat Nabi di sini tinggalnya. Di Makkah kan tempat lahir beliau kan, dia tinggalkan. Akhirnya Nabi hijrah. Mereka nggak beriman dengan alasan Nabi yang mereka tunggu bukan dari bangsa Bani Israel, dari bangsa Arab. Makanya hati-hati sekarang nih, ada Islam Nusantara, nggak mau Islam Arab. Ini cetusan ini setelah beberapa tokoh ke Israel, pulang tiba-tiba ada Islam Nusantara. Katanya Islam Nusantara itu santun, lembut. Kalau Islam Arab keras. Ini kan bahaya, ini masalah. Udahlah, jadi kita lewat aja dulu. Padahal kan Nabi bilang ahibul Arab salah, cintai Arab karena 3. Liani Arabi, saya Arab, kata Nabi. Nabi bangsa Arab, paling tidak kita suka. Ya, apa aja, jangankan Nabi, negeri Nabi aja Madinah kalau kita suka, insya Allah masuk surga. Ada hadis Nabi, hubbul Madinah minal iman. Cinta Madinah tanda beriman. Iman kan mengantar ke surga. Baru negerinya aja, memang benar sih orang tuh kalau cinta orang, negerinya juga kita suka. Ya pasti itu paket namanya. Ya, nah ini cinta Nabi amal terbaik. Waktu Yahudi tinggal di Madinah, Nabi datang dari Mekah, Yahudi tidak beriman. Tapi ada kesepakatan ahad. Sekarang kita sekampung, walaupun beda agama, kita sama-sama menjaga di Madinah. Jangan sampai ada musuh yang mau merebut. Ya, itu janji Nabi sama orang Yahudi yang tinggal di Madinah. Karena Yahudi ini mendominasi perdagangan. Dia menguasai perdagangan di Madinah. Kesian orang-orang Islam ya oke lah, mendagang di emper-emperan doang. Toko-toko yang bagus-bagus itu dipegang Yahudi. Tapi ada janji Nabi, udah kalau begitu ada musuh. Tapi begitu Nabi diserang sama orang kafir Quraisy di perang Ahzab, mereka berkoalisi hampir 10.000 pasukan. Orang Yahudi di dalam Madinah diharap bantu dong, bantu Nabi ya. Udah nggak usah bicara agama dulu lah, kita bantu bahas menjaga negeri. Tapi Yahudi dari belakang malah dia bantu orang kafir Quraisy. Karena dia memendam kebencian sama Nabi, dibenci.
Karena nabi yang dia tunggu bukan dari bangsa Bani Israel. Nah di sini Allah turunkan ayat. Taro katsiran minhum. Kamu lihat banyak dari mereka orang Yahudi yang tawallawna alladziina kafaru. Dia mihak orang kafir, membela orang kafir, bughdhan lin nabi, karena dia benci dengan nabi. Nah ini kebencian kata Allah. Fabi sama qaddamat lahum anfusuhum. Kebenciannya pada nabi adalah amal yang paling jelek yang dia bawa menghadap Allah. Berarti kalau benci nabi amal paling jelek, cinta nabi amal paling bagus. Ini namanya mafhumul mukhalafah. Jadi hadirin tidak usah nyari ayatnya. Mana ayatnya yang mengatakan cinta nabi amal paling baik? Kan cukup ini dong. Kalau benci nabi amal paling jelek, berarti cinta nabi amal paling baik. Insya Allah inilah amalan yang kita harap, yang kita akan bawa menghadap Allah. Kita doakan jamaah panjang umur, afiat, insya Allah hidup kita berkah, semua akhirat kita juga diberkahi Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.